Selanjutnya masuk kita ke pokok pembahasan yang terdiri dari 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu adalah modulus atau nilai mutlak. Kemudian yang kedua, grafik bilangan kompleks. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak atau modulus pada bilangan kompleks. Yang terakhir tentunya akan ada contoh soal. Nilai mutlak. Nilai mutlak atau modulus itu adalah nilai suatu bilangan real tanpa memperhatikan adanya tanda tambah atau kurang. Misalnya itu adalah nilai mutlak 2 sama dengan nilai mutlak minus 2, yaitu 2. Dan dari sudut pandang geometri, mengenai konsep jarak, nilai mutlak berarti jarak yang ditempuh tanpa memperhatikan arah. Nah, bisa kita perhatikan pada garis bilangan, kita bayangkan seseorang itu berada pada titik 0. Jika dia berjalan ke kanan sejauh 4 satuan, maka dia berada pada titik 4. Sebaliknya, jika dia berjalan ke kiri sejauh 4 satuan, maka dia berada pada titik minus 4. Nah, dalam hal ini, orang tersebut sama-sama berjalan sejauh 4 satuan, tanpa memperhatikan tanda plus maupun minus. Dan adapun bentuk nilai mutlak secara umum, yaitu nilai mutlak AX ditambah B sama dengan AX ditambah B jika AX ditambah B itu lebih besar sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, dan minus AX ditambah B jika AX ditambah B itu lebih kecil dari 0 dan A tidak sama dengan 0. Baik, perkenalkan nama saya Maria Elizabeth Sinaga. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai grafik bilangan kompleks. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan apa itu nilai mutlak. Nah, untuk memahami apa sebenarnya nilai mutlak atau modulus bilangan kompleks, kita harus memahami yang namanya grafik bilangan kompleks. Jadi sebelumnya kita itu harus pertama memahami sebenarnya bilangan kompleks itu apa. Jadi bilangan kompleks adalah gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner. Misalnya, kalau bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y, di mana X-nya adalah bilangan real dan Y-nya adalah bilangan imajiner. Dan satu yang perlu kita pahami atau perlu kita ingat bahwa I kuadrat sama dengan minus 1. Lalu bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y itu bisa kita buat menjadi pasangan berurut Z sama dengan X, Y. Untuk lebih jelasnya kita bisa menggambar seperti pada slide berikut. Nah, pertama-tama untuk memahami grafik bilangan kompleks kita perlu ingat ya teman-teman, untuk nilai yang horizontal yaitu yang biasa kita buat X itu artinya adalah real. Kemudian untuk nilai yang vertikal atau Y yang biasa kita tulis Y itu adalah imajiner, maka kita tulis di atas adalah I dan di sini di garis sebelah kanan adalah X. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Kemudian kita diberi contoh P 2,2, pasangan berurut 2,2, maka kita mengubahnya menjadi bilangan kompleks P sama dengan 2 ditambah 2I. Kemudian ada Q, di mana pasangan berurutnya X-nya sama dengan minus 3 dan Y-nya minus 1, maka kita bentuk dalam bilangan kompleks menjadi Q sama dengan 3 dikurang minus 3 dikurang I. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Jadi, satu hal yang perlu kita ingat teman-teman, selain pasangan berurut bilangan kompleks juga dapat ditulis dalam bentuk vektor. Nah, seperti pada gambar itu, dimana tadi P-nya 2,2. Tentu teman-teman bisa membuat X-nya 2, sebelah kanan kedua dan ke atas 2. Dan yang ketiga, itu adalah minus 3, min 1. Jadi, untuk X-nya adalah min 3 ke kiri, yaitu ke kiri, dan min 1 yaitu ke bawah. Nah, dari situ kita bisa gambar dari titik 0 ke titik penghubung minus 3 dan minus 1 seperti kita biasa menggambarkan di diagram kartesius. Nah, jadi jarak yang dari ini nanti dari titik 0 ke titik Q itulah yang disebut dengan modulus. Jadi secara tidak langsung modulus itu adalah jarak. Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin teman saya akan melanjutkan presentasi ini. Terima kasih. Berikutnya kita akan membahas mengenai definisi modulus ataupun nilai mutlak pada bilangan kompleks. Nah, seperti yang kita tahu,
Jika Z sama dengan X tambah YI pada bilangan kompleks, maka modulus dari Z ditulis nilai mutlak Z dan didefinisikan sebagai nilai mutlak Z sama dengan nilai mutlak dari X tambah YI sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa nilai mutlak Z merupakan bilangan positif ataupun 0. Dengan kata lain, fungsi nilai mutlak yang memiliki daerah asal yaitu himpunan bilangan real dan daerah hasil. Fungsi nilai mutlak yang memiliki daerah asal yaitu himpunan bilangan real dan daerah hasilnya adalah himpunan bilangan real tak negatif alias bilangan positif. Untuk menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak, kita harus mengubah bentuk aturan fungsi nilai mutlak itu sendiri sehingga diperoleh suatu fungsi dengan banyaknya persamaan, kemudian kita selesaikan masing-masing persamaan tersebut sesuai aturan yang berlaku. Nah, secara geometri, nilai mutlak Z menyatakan panjang vektor atau X, Y, yaitu jarak antara titik asal 0 dengan 0,0 terhadap titik Z, yaitu X, Y, dan terlihat pada gambar 1. Nah, akibat dari gambar grafik yang pertama ini, dapat kita definisikan Z1 sama dengan X1, Y1, dan Z2 sama dengan X2, Y2. Maka didapatkanlah rumusnya nilai mutlak Z1 kurang Z2 sama dengan akar dari X1 kurang X2. Kita kuadratkan dan ditambahkan dengan Y1 kurang Y2 kita kuadratkan. Nah, terlihat pada gambar grafik yang kedua. Nah, penting kita ingat bahwa tidak ada urutan bilangan kompleks antara Z1 dan Z2, tetapi untuk modulusnya dikenal urutan karena modulus suatu bilangan kompleks merupakan bilangan real. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Contoh soal 1. Tentukan real Z dan imajiner Z jika Z sama dengan 1 ditambah 2I per 3 dikurang 4I. Langsung ke penyelesaian. 1 ditambah 2I per 3 dikurang 4I sama dengan 1 ditambah 2I dikali 3 ditambah 4I per 3 kurang 4I dikali 3 ditambah 4I. Maka sama dengan 3 dikurang 8 ditambah I dikali 4 tambah 6 per 3 kuadrat kali 4 kuadrat. Maka sama dengan negatif 5 ditambah 10I per 25. Hasilnya sama dengan negatif 1 per 5 ditambah 2 per 5. Maka didapat real Z itu sama dengan negatif 1 per 5 dan imajiner Z-nya sama dengan 2 per 5. Selanjutnya menentukan nilai mutlak Z. Nilai mutlak Z sama dengan akar real Z kuadrat ditambah imajiner Z kuadrat. Maka sama dengan akar dari negatif 1 per 5 kuadrat ditambah 2 per 5 kuadrat. Sama dengan akar 1 per 25 ditambah 4 per 25. Maka sama dengan akar dari 5 per 25 sama dengan 1 per 25 akar 5. Dan untuk menentukan nilai mutlak Z dapat juga kita selesaikan dengan nilai mutlak Z sama dengan nilai mutlak 1 ditambah 2 per nilai mutlak 3 dikurang 4. Maka sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat per akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 1 per 5 akar 5. Baik teman-teman, kali ini kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Di sini kita lihat diberikan dua bilangan kompleks Z1 sama dengan 1 dikurang I dan Z2 sama dengan minus 2 ditambah 4I. Pertanyaannya, tentukan nilai mutlak kuadrat dari 2 Z2 dikurang 3 Z1. Di situ ada kesalahan penulisan ya teman-teman. Jadi, di sini kita substitusi aja nilai Z1 dan nilai Z2-nya. Jadi 2 dikali minus 2 ditambah 4I
dikurang 3 dikali 1 dikurang I kuadrat, kemudian kita kuadratkan. Kemudian kita dapatkan hasil minus 7 ditambah 9I kuadrat. Jadi kita kuadratkan I kuadrat itu adalah tadi minus 1. Jadi 9 dikali minus 1 itu berapa teman-teman? Ya, 9. Jadi nanti dapat kita 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 130. Untuk soal bagian yang B, ditanya jarak antara Z1 ke Z2. Jadi tadi kan sudah dibahas ya teman-teman sebelumnya, kalau jaraknya itu jarak antara dua bilangan kompleks itu adalah akar dari X1 dikurang X2 kuadrat dan Y tambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Nah, jadi kita akar dari 1 buka kurung 1 dikurang 2 kuadrat ditambah minus 1 dikurang 4 kuadrat. Jadi kita dapat akar 9 ditambah 25 yaitu akar 34. Sampai sini paham kan teman-teman? Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada pembicara berikutnya. Jadi dari presentasi teman-teman saya sebelumnya, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika Z sama dengan X ditambah YI merupakan satu bilangan kompleks, maka nilai modulus dari Z yang dinotasikan nilai mutlak Z kurung garis 2 adalah nilai mutlak Z sama dengan nilai mutlak X ditambah YI sama dengan akar pangkat 2 dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Arti geometri dari modulus suatu bilangan kompleks adalah jarak dari titik O0,0 ke titik Z, yaitu X, Y. Maka dari dua bilangan kompleks dapat kita ambil jarak. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah IY1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah IY2, kita dapati jarak antara keduanya adalah akar pangkat 2 dari X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Akan tetapi kami tekankan bahwa bilangan kompleks tidak memiliki urutan. Adapun yang memiliki urutan adalah modulusnya. Karena modulus suatu bilangan kompleks adalah bilangan. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.